Selamat pagi dan selamat bersahabat kepada kita semua. Mari kita mulai perbaktian kita dengan berdoa sepimpin kita dengan doa. Bapa kami di surga, Bapa terima kasih karena Engkau sangat baik Engkau mencintai kami Bapa. Dan pada saat ini kami akan mulai perbaktian kami bila Engkau menyertai kami Bapa. Bila perbaktian ini Engkau akan sertai Bapa. Kiranya dosa-dosa kami Bapa Engkau ampuni agar kami dapat layak di hadapan-Mu. Semua ini kami minta dalam nama Yesus Juru Selamat dan Penebus kami semua. Amin. Amin. Mari kita mulai dengan menyanyikan beberapa lagu dari LPMI. Lagu pertama kita lihat dalam LPMI 169, Berdiri dalam Perjanjian Tuhan. Berdiri dalam perjanjian Tuhan, sepanjang zaman ucapkan pujian. Kemuliaan tertinggi nyanyikan, tinggal di dalam janji Tuhan. Tinggal dalam janjinya Tuhan yang kukuh. Aku tinggal dalam janji Tuhan. Berdiri dalam perjanjian kekal, biarpun kabus kesusahan tebal. Oleh sabda Tuhan jiwaku kebal, tinggal di dalam janji Tuhan. Tinggal dalam janjinya Tuhan yang kukuh. Aku tinggal dalam janji Tuhan. Berdiri dalam perjanjian Raja, bersatu dengannya karena cintanya, diberi kekuatan oleh cintanya. Tinggal di dalam janji Tuhan. Tinggal dalam janjinya Tuhan yang kukuh. Aku tinggal dalam janji Tuhan. Aku tinggal dalam janji Tuhan. Lagu seterusnya dalam LPMI nomor 159, Karena Yesus Hidup. Tuhan kirim anak Yesus, mencinta dan menyembuhkan, memberi ampun
kita lihat dalam LTMI nomor 204, Yesus seperti gembala. Greetings to each of you throughout the Southern Asia-Pacific Division. Today, we're living in amazing, uncertain times. People are searching for answers, and like never before, they are open to hearing the truth-filled three angels' messages and the wonderful news that Jesus is coming soon. We have an incredible opportunity to reach them now, and I want to thank you for your faithfulness, even during these challenging times, in helping to support the ministry of God's church by returning a faithful tithe. While these sacred funds are vital, God reminds us in Malachi 3 verse 8 that offerings are just as important as the tithe. Think of it like a body, with tithe being the bones and offerings like the skin. Both are needed for the body to function well. Offerings propel our God-given mission, reaching people in your local community, in your country, and across the world. Tithe and offerings, it's God's package plan for accomplishing His mission today. Brothers and sisters, during these highly unusual times, we have been faced with numerous challenges, including in many places, not being able to meet in church each Sabbath. Not only do we miss the warm fellowship and opportunity of worshiping together, but we also miss out on an easy and predictable way of giving offerings. Offerings are an important way of showing our love to God and our support for the advancement of His mission. During these challenging times, we have seen a significant drop
in the mission offerings, particularly in the Sabbath school offering and the 13th Sabbath offering that enable God's mission worldwide. Whether you are on the one offering or the specific offering plan, I invite you to prayerfully commit to partnering with the Lord, not only by returning a faithful tithe, but by giving offerings faithfully, regularly, systematically, generously from your heart, and to reconnect yourself to the needs of the world. Thank you for your faithfulness. Remember that Scripture promises the person who sows generously will also reap generously. Christian greetings of hope and love to our brothers and sisters around the Southern Asia Pacific Division. What amazing times we are living in, and what an incredible opportunity we have to reach our communities, countries, and this world for Christ. As people search for something solid to depend upon during these troubling and unpredictable times, what a privilege we have in carrying forward the mission God has given us in reaching the world for Him. And as we have just heard, one vitally important way of helping that mission move forward is by partnering with God, not only through returning a faithful tithe, but also by giving regular systematic offerings that fuel mission outreach. In our division, we follow the combined offering plan, and I encourage you to give by using different platforms and mediums initiated by your local churches, by your missions and conferences and union. Some congregations in our divisions are sending their tithes and offerings electronically via various banking applications. Some churches have assigned personnel from their treasury group to collect tithes and offerings upon request of the members. Others take the initiatives to go to their banks to make their transaction for their tithes and offerings. People are continuously looking for ways that these gifts be returned to God in love and desire to take part in our church worldwide ministry. May God continue to bless each of you as you give your offerings and your tithe to Him from a grateful and a generous heart. May the Lord bless you. Ginavoku tu ikaw ay munudo, iralan ko po si Zon, si tipo mo gulan. Ikaw no minununda ang mga bilongon ko, itahak ko ginavoku sirika. So katalip iko sunubon mo, tudo kayo kumo supaya mangasih om humara di kabanaran no izaro to
susah, Ikaw nugulionku. Tuhan Yesus, ikasamatanku. Season pomogunan, Ikaw no minonunda o mga bilongon, itahako ginabo ko sirika. Tuhan, isa mo so katalim di ko sunubong, tudu kayo ko supaya mengasihi. Umumara ni kebenaranmu, bisa itu susah, Ikaw nugulionku. Tuhan Yesus, ikasamatanku. Hizaro to susah, Ikaw nugulionku. Tuhan Yesus, ikasamatanku. Shalom, selamat hari Sabat kepada saudara dan saudari dimanapun Anda berada pada saat ini. Terima kasih karena bersama dengan saya di dalam acara khotbah pada Sabat ini. Nah, pada Sabat ini saya akan mengungsikan sebuah pelajaran yang bertajuk, adakah saya meminta perkara yang betul? Mungkin ada di antara kita dalam kehidupan pernah meminta yang salah. Jadi, mari kita lihat bersama apakah yang dimaksudkan meminta perkara yang betul. Namun, sebelum saya memulai pelajaran pada pagi ini, suka saya untuk membawa pada kita semua, dimanapun kita berada, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Kuasa, kami sangat bersyukur Tuhan di atas peluang ini untuk belajar bersama tentang firman-Mu. Penuhilah kehidupan kami, penuhilah hati kami dan pikiran kami dengan Roh Kudus, dan kiranya kami terus fokus kepada firman yang akan dikongsikan sebentar lagi. Terima kasih Tuhan karena Engkau mendengar dan menjawab doa ini. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Dengan memulakan pelajaran khotbah pada saat ini, saya suka untuk menyampaikan 3 persoalan terlebih dahulu bagi memulakan pelajaran pada hari ini. Dan persoalan ini kita renungkan bersama di dalam kehidupan kita. Persoalan yang pertama adalah, berapa lama sudahkah kita hidup di dunia ini namun kita masih menghadapi masalah yang sama? Itu adalah yang pertama. Yang kedua, adakah harta ataupun adakah hal-hal ataupun perkara-perkara yang sudah ada pada kita mencukupi keinginan kita, ataupun adakah semuanya itu cukup untuk kita? Yang ketiga, adakah kita dapat menyelesaikan segala permasalahan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita? Mungkin ada di antara saudara dan saudari yang sudah berpikir dalam pikiran dan sudah menjawabnya di dalam hati. Namun, biarlah itu kamu jawab di dalam hati Anda, dan kita lihat pelajaran
pada hari ini. 3 contoh orang yang diberi kebebasan untuk meminta dan memilih. Siapakah mereka di sini? Mereka adalah yang pertama, Raja Salomo. Kenapa saya memilih Raja Salomo sebagai yang pertama? Karena apa yang terjadi kepada Raja Salomo adalah Tuhan telah bertanya kepada dia. Tuhan telah bertanya kepada dia, yang mana dia mengatakan, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan mendapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang besar ini? Jadi kita dapat lihat di dalam kisah yang pertama ini daripada Raja Salomo, bagaimana dia telah meminta hikmat daripada Tuhan apabila Tuhan menanyakan apa yang dia inginkan. Dalam kisah yang kedua, yaitu mengenai Nabi Elisa, Elia telah berkata kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jadi Elisa menjawab kepada Elia, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Jadi apa yang Elisa minta daripada Elia, dia meminta 2 roh. Yang ketiga, yaitu mengenai cerita Raja Ahaz. Pada waktu itu Nabi Yesaya berbicara kepada Raja Ahaz dan mengizinkan sang raja untuk meminta tanda dari Tuhan, karena Allah melepaskan Raja Ahaz ini daripada tangan Raja Aram dan juga Raja Israel. Yesaya berkata kepada dia, mintalah suatu petanda dari Tuhan. Dia katakan, mintalah suatu petanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat yang di atas. Namun, apakah jawaban sang raja? Dia menolak karena dia tidak mencobai Tuhan. Dia tidak ingin mencobai Tuhan. Ini bukanlah karena dia seorang yang rendah hati ataupun beriman, tetapi ia tidak percaya kepada apa yang Tuhan katakan melalui sang nabi ini. Jadi dia boleh dikatakan dia ini ragu-ragu dengan apa yang dikatakan oleh nabi ini. Di sini saya juga ingin bertanya sekali lagi tentang apakah perkara yang telah kita minta kepada Tuhan selama ini. Apa perkara? Sudah pasti kita telah meminta banyak perkara kan. Mungkin yang pertama kita meminta kesehatan, mungkin juga kita meminta umur yang panjang, mungkin juga kita meminta keluarga yang bahagia, mungkin juga kita meminta rumah, kereta, pekerjaan, ataupun ada yang meminta untuk diterima berkuliah di sesebuah universiti, dan juga mungkin ada yang meminta untuk bertemu dengan seseorang yang dia kasih, yang lama dia tidak pernah jumpa, mungkin saja. Jadi itu adalah permintaan-permintaan manusia, permintaan-permintaan yang ada di dalam pikiran seseorang itu. Namun sebagai umat Tuhan, apakah permintaan pertama yang harus kita lakukan? Apakah itu? Inilah hal yang pertama itu, yaitu meminta kebijaksanaan daripada Tuhan. Kenapa kita perlu meminta kebijaksanaan daripada Tuhan? Terutamanya pada tahun 2021 di sini. Ini karena kita sedang mengharumi kehidupan yang kian mencabar di saat pandemik ini. Kita sudah melimpasi setahun melalui pandemik ini, namun kita melihat keadaan tidak kunjung berakhir. Kita melihat keadaan semakin banyak yang berlaku di luar sana. Jadi
disinilah kita memerlukan sebuah kebijaksanaan ataupun hikmat di dalam kehidupan kita, di dalam mengharungi cabaran kehidupan, sama ada di dalam keluarga atau community ataupun dalam hal-hal lain di dalam kehidupan kita. Salomo, dia mendapatkan kesempatan daripada Tuhan untuk meminta sesuatu daripadanya. Dan apa yang dia lakukan? Dia tidak meminta harta kekayaan, dia tidak meminta umur panjang, dia tidak meminta nyawa musuhnya. Jadi dengan itu, dengan permohonan dia, Tuhan telah menerima permintaannya itu. Dan kenapa permintaannya itu telah diterima oleh Tuhan? Karena apa yang dia telah minta itu adalah sesuai dan berkenan dengan hati dan rencana Tuhan bagi dia. Dikatakan di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 9 dan 10 seperti ini. Berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Nah, kita juga harus meminta sesuatu yang sesuai dengan hati dan rencana Tuhan bagi kita. Dan ini adalah satu petunjuk yang mana kita tidak seharusnya meminta yang tidak berkenan dan tidak sesuai dengan rencananya. Karena kita melihat ramai orang-orang di luar sana, mereka meminta bermacam-macam daripada Tuhan, yang mana kita tidak mengetahui sama ada itu adalah pemberian Tuhan ataupun daripada dunia ataupun daripada setan. Namun Tuhan memberkati mereka. Tetapi apa yang berlaku apabila mereka menerima semuanya ini? Mereka mula melupakan Tuhan dan hanya kembali pada Tuhan pada saat mereka berada di dalam kesusahan, pada saat senang, pada saat tiada apa-apa yang berlaku. Iman mereka tertidur. Nah, kita juga melihat di sini bagaimana Salomo yang tidak meminta apa yang dia inginkan di dalam hati dia, tetapi meminta apa yang sesuai, telah diberikan bonus daripada Tuhan. Apakah bonus dia itu? Kita lihat dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 12 hingga 14, yang mana mengatakan, aku akan memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan kepadamu dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, maka aku akan memperpanjang umurmu. Permintaan Salomo di sini tidaklah berfokus kepada dirinya, tetapi dia berfokus tentang melayani orang lain, yaitu dia ingin melayani, dia ingin membantu bangsa-bangsanya yang besar, yang mana mempunyai masalah yang besar juga di dalam kehidupan mereka. Jadi manusia di sini telah ditawarkan dengan dua jenis hikmat. Yang mana yang pertama itu adalah hikmat daripada surga, dan yang kedua itu adalah hikmat daripada dunia. Apakah yang ada di dalam hikmat surga itu? Nah, di dalam Yakobus 3 ayat 13 hingga 18 menerangkan bahwa hikmat surga itu murni, dan hikmat surga itu pendamai, peramah, penurut, mempunyai belas kasihan, mempunyai buah yang baik, dan tidak memihak serta tidak berpura-pura. Manakala hikmat daripada dunia itu lebih cenderung kepada cemburu, mementingkan diri, memegahkan diri, suka berdosa, bukan berasal daripada atas, tetapi berasal daripada dunia, dan juga ia merujuk kepada nafsu manusia, dan juga ia berasal daripada setan. Nah, kita telah lihat inilah perbezaan di
di antara hikmat daripada surga dan juga hikmat daripada dunia yang masing-masing mempunyai motif. Yang pertamanya itu mempunyai motif yang tidak mementingkan diri, tapi bagi dunia motif dia lebih kepada mementingkan diri. Sebelum Salomo menjadi seorang raja, bapaknya Daud telah mendoakan dia. Di dalam 1 Tawarik 29 ayat 19 mengatakan, dan kepada Salomo anakku, berikanlah hati yang tulus sehingga ia berpegang pada segala perintahku dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segala-galanya. Ini adalah doa Daud kepada Tuhan, agar Tuhan boleh menolong Salomo yang akan menggantikannya menjadi raja. Dan apa yang sangat dia perlukan daripada Tuhan, menjadikan Salomo itu seorang yang tulus, seorang yang berpegang pada perintah Tuhan, seorang yang mengikuti peringatan, dan seorang yang mempunyai ketetapan, mengikuti ketetapan Tuhan, dan juga melakukan apa yang telah dinyatakan di dalam firman Tuhan. Nah, kita perhatikan apa kata kunci di dalam ayat sebentar tadi. Di dalam ayat tadi ada mengatakan ataupun berkaitan dengan firman Tuhan. Di sini kita dapat mempelajari yang mana umat-umat Tuhan memerlukan hikmat surga untuk menuruti dan berpegang kepada segala perintah dan firman Tuhan. Selain itu juga umat-umat Tuhan perlu peka kepada firman Tuhan agar mereka dapat menurutinya dengan tulus. Nah, agar seseorang itu mendapatkan kebijaksanaan daripada surga, dia perlu mendengarkan nasihat, dia perlu mendengarkan peringatan daripada yang memberi kebijaksanaan itu. Tidak ada lain selain Tuhan saja yang boleh memberikan kebijaksanaan itu. Namun pertanyaannya di sini, bagaimana supaya kita boleh peka kepada firman Tuhan ini? Bagaimana kita boleh mendengar? Perkara yang pertama, berikan telingamu. Kita seharusnya memberikan telinga kita kepada Tuhan dan membiarkan telinga kita itu lebih banyak digunakan untuk mendengarkan firman Tuhan daripada mendengar cerita-cerita gosip, daripada mendengar kabar-kabar yang tidak benar, daripada mendengar perkara-perkara dunia yang menjatuhkan kerohanian ataupun iman seseorang itu. Lebih banyak kita mendengar firman Tuhan, lebih banyak kita akan melakukan perkara-perkara yang benar di hadapan Tuhan. Nah, ini semua telah disokong di dalam ayat yang ditulis oleh Yehezekiel 3 ayat 1, yang mana mengatakan, hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataanku yang kufirmankan kepadamu dan berikanlah telingamu kepadanya. Di dalam ayat Alkitab juga kita menemukan ada sebuah bangsa yang mana tidak mendengar firman Tuhan, walaupun mereka adalah umat pilihan Tuhan. Tidak ada yang lain selain yang telah dinyatakan, yaitu bangsa Israel. Dalam Yeremia 6 ayat 10 menyatakan, mereka ini telinga tidak bersunat, mereka ini tidak bersunat hati dan telinga. Nah, kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena sudah berkali-kali Tuhan memberitahu, tetapi mereka tidak bertobat. Mereka tidak mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Bahkan di perjanjian baru, yaitu Stefanus sendiri berkata kepada bangsa Israel, hai orang-orang yang keras kepala dan tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu. Roh Kudus sebenarnya sedang menasihati ataupun memperingatkan mereka, namun mereka menolak untuk mendengar
daripada teguran Roh Kudus tersebut. Jadi pengalaman Israel di masa perjanjian lama dan di masa perjanjian baru adalah sama, yaitu mereka tidak bersunat telinga ataupun tidak ada pertobatan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tidak peka kepada firman Tuhan dan menolak dan mencemohkannya. Di sini adalah sangat mudah kita untuk mengerti kenapa mendengar itu sangat penting. Di dalam satu petikan mengatakan, dalam bahasa Inggris mengatakan, listen and silent are spelled with the same letter. Yang mana bermaksud mendengar ataupun dan berdiam dibacakan ataupun mempunyai huruf yang sama. Untuk seseorang itu boleh mendengar, dia kena harus berdiam. Apabila seseorang itu berdiam, maka dia dapat mendengar. Jadi, adakah kita pada saat ini boleh mendengar suara Tuhan? Bagaimana? Cara yang kedua, minta roti dan air. Karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes 6 ayat 34 hingga 35, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ini menunjukkan Tuhan adalah sumber makanan yang tidak pernah habis. Tuhan juga adalah sumber air yang membuatkan seseorang itu tidak akan pernah haus lagi. Di dalam buku Kebahagiaan Sejati halaman 101 mengatakan, tidak ada yang lebih menguatkan pikiran melebihi belajar Alkitab ataupun membaca kitab suci. Tidak ada buku lain melebihinya yang begitu kuat meninggikan pikiran, memberikan kekuatan kepada kemampuan, meluaskan kebenaran-kebenaran yang meninggikan dalam kitab suci. Saya sangat percaya dengan hal ini, karena secara pribadi waktu selama saya bersekolah pada waktu dahulu, apabila saya memulakan pembelajaran saya akan memulakan untuk membaca Alkitab terlebih dahulu. Selepas itu baru saya teruskan dengan membaca nota-nota yang perlu dihafal ataupun dilakukan. Semuanya membantu. Maka di sana maksud saya di sini adalah perkara ini membuatkan pemikiran saya lebih tajam untuk memahami dalam hal-hal dunia, bila mana kita dapat pemahaman di dalam hal-hal yang rohani. Jadi dia katakan, jika firman Allah dipelajari dengan semestinya, maka manusia yang mempelajarinya akan mempunyai pikiran yang luas, sebuah tabiat mulia, dan tekad yang teguh yang jarang kelihatan pada saat ini. Jadi kalau pada saat ini, pada zaman ini terutamanya, kalau seseorang mengangkat tinggi firman Tuhan itu, membaca firman Tuhan itu, akan berlaku suatu perubahan yang jarang-jarang berlaku pada zaman ini. Jadi bagaimana untuk mendapatkan firman surgawi tersebut? Tidak susah, tidak mudah, tidak susah, sangat mudah di sini. Yang mana ada pepatah mengatakan, tidak ada perkara seperti tidak mempunyai cukup masa. Semuanya ada masa. Semuanya ada masa. Karena kita diberikan masa 24 jam. Dalam satu minggu kita diberikan masa 7 hari. Jadi sudah pasti ada masa di sini. Dan petikan yang seterusnya mengatakan, hanya ada yang Anda buat sebagai ketemahan. Yang mana bermaksud apabila sesuatu perkara itu kita utamakan, ia akan sentiasa ada masa. Apabila kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, apabila kita mengutamakan masa bersama Tuhan melalui firman-Nya, kita akan sentiasa ada masa untuk membaca, untuk mendengar, dan untuk memakan makanan rohani.
tersebut. Di sini saya ingin memosikan satu kisah yang terakhir tentang sebuah cerita yang mana kita seringkali dengar, yaitu mengenai janda di Sarfat. Apa yang kita boleh lihat dan apa yang kita boleh pelajari daripada janda di Sarfat ini? Yang pertama adalah fokus dari janda ini. Kenapa? Pertama kali fokus dia ini apabila Nabi Elia datang kepadanya untuk meminta makan adalah dia lapar. Dia dalam kesusahan yang hidup karena sudah 3 tahun tidak hujan. Dan apa yang dia hanya ada pada waktu itu, dia hanya ada segenggam tepung, dia hanya ada sedikit minyak yang selepas itu bila dimasak, apabila dimakan, mereka akan mati selepas itu. Berlaku apa yang berlaku pada saat itu. Elia melalui tuntunan Tuhan telah memberikan jaminan untuk menolong janda itu sehingga sampai masanya hujan turun kembali. Jadi di sini kita dapat melihat yang Tuhan mau menolong Elia melalui janda ini. Namun pada saat yang sama Tuhan mau menolong janda dan anak tersebut meskipun mereka bukan orang Israel. Ingat bahwa perempuan yang daripada Sarfat ini berada di wilayah Sidon. Dan wilayah Sidon itu adalah tempat asalnya Ratu Izabel, yaitu istri kepada Ahab. Dan negeri itu adalah negeri kafir. Dan ingat, Izabel itu adalah puteri Raja Sidon. Dan di sini Tuhan memperlihatkan, biarpun di tempat yang orang kafir ataupun bukan orang pilihan, Tuhan boleh membantu ataupun menggunakan seorang itu. Tuhan boleh mengungsikan penginjilan ataupun kebenarannya kepada orang itu melalui perbuatan yang sangat sederhana. Nah, di dalam cerita tentang janda Sarfat itu kita melihat bahwa perempuan itu telah mengubah fokusnya dengan mendahulukan membuat roti bagi Nabi Elia. Apabila dia melakukan itu, dia telah mendapat kelangsungan hidup dengan jaminan yang Tuhan telah berikan pada dia. Dan ingat, yang pertama tadi, bahwa dia telah mempunyai fokus yang berbeza. Namun apabila fokusnya telah diubah, keinginannya telah diubah, permintaannya telah diubah kepada priority ataupun keutamaan yang lebih utama bagi hidup dia, dia telah mendapat hidup ataupun jaminan kehidupan yang lebih lama. Ingat, untuk mengalihkan fokus permintaan kita kepada perkara yang lebih utama, kita memerlukan leap of faith ataupun lompatan yang beriman. Meskipun kita tidak tahu apa jawaban Tuhan, namun kita alihkan pemikiran kita kepada hal yang lebih utama dahulu. Barulah segala yang lain Tuhan akan berikan. Dan semua ini kita dapat lihat di dalam Matius 6 ayat 33 yang mana mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka itu akan ditambahkan kepadamu. Apabila perkara yang pertama yang lebih penting diutamakan di dalam kehidupan, dan itu adalah yang kita pertama cari, maka yang lain-lain yang kecil itu akan ditambahkan kepada kita. Jadi ada persoalan di sini yang ingin saya ungsikan kepada kita. Kita renungkan bersama di dalam kehidupan kita. Apakah kita masih bergumul dengan masalah di dalam kehidupan kita? Dan jawaban kita sudah pasti iya. Tetapi mana satukah yang menjadi fokus kita di dalam kehidupan kita? Pergumulan hidup ataupun perkara utama yang perlu kita cari, kita perlu minta daripada Tuhan. Ingat bahwa mempunyai Tuhan dan kebijaksanaannya di dalam hidup akan membuat kita lebih berhikmat dalam menghadapi segala pergumulan dan permasalahan hidup. Sama ada pergumulan itu adalah
cabaran itu adalah mengenai keuangan, keluarga, ataupun perkawinan, ataupun segala-galanya yang kita lalui. Tetapi dengan mempunyai hikmat, kita dapat mencari jalan untuk menyelesaikannya, karena Tuhan bersama dengan kita. Jadi di sini sebenarnya Tuhan memanggil kita melalui pelajaran ini. Tuhan memanggil kita, yang mana Dia sedia memberi apapun yang kita minta. Terutamanya kita meminta sesuatu yang sesuai dengan apa yang Dia inginkan kita miliki, yaitu hikmat ataupun kebijaksanaan dari surga. Namun persoalan Dia di sini, adakah kita meminta apa yang terbaik pada kita? Apakah kita meminta apa yang Tuhan inginkan? Renung-renungkan persoalan ini, saudara dan saudari, dan semoga kita dapat menjawab dengan melakukan apa yang sesuai mengikut kehendak Tuhan. Selamat sahabat semua, Tuhan memberkati. Mari kita tutup pelajaran ini dengan doa. Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, terima kasih di atas pelajaran ini. Biarlah ia dapat menguatkan iman kami yang sekarang ini sedang bergoncang oleh sebab menghadapi masalah-masalah ataupun cabaran-cabaran kehidupan di saat pandemi ini. Terima kasih Tuhan, karena melalui hikmat dan kebijaksanaan yang Engkau berikan, kami dapat mencari jalan penyelesaian bagi setiap permasalahan yang kami lalui hanya dengan beriman kepada-Mu. Terima kasih Engkau telah mendengar dan menjawab ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ke